Pemuda melempar tombak ini menembus dua prajurit iblis yang akan menyakiti putri raja. Tiba-tiba sebuah busur panah menancap di dadanya. Putri ini ikut merasakan sakit. Busur panah kembali menancap tubuhnya. Dia berlutut tak berdaya dan putri menangis. Pria ini tersenyum guys, merasa dia akan menang. Tiba-tiba saat seorang prajurit iblis mengayun pedang, pemuda ini salto lalu mematahkan panah yang menghujam di tubuhnya. Lalu dia mengambil perisai dan melempar ke arah pasukan. Seorang pemanah terpental. Dia marah dan menghabisi 99 prajurit iblis. Tubuhnya tak lagi kuat menanggung luka. Raja musuh menangis melihat ini. Tiba-tiba seorang jenderal turun dari atas kuda. Dia marah, pasukannya telah diratakan, tak ada sisa. Pemuda menunggu waktu yang pas untuk menggenapkan janjinya. Saat jenderal maju, dia melompat dan berhasil memenuhi janjinya menghadapi 100 prajurit iblis. Raja ini sangat terkesan dengan keberaniannya. Pemuda bangun dan mengatakan apakah ingin mengirim 100 prajurit lagi. Raja musuh berlari mendekati pemuda ini. Dia bilang, untuk pertama kalinya aku melihat seorang pemberani. Aku seorang raja yang merebut seluruh dunia, tapi aku sekarang berlutut menjadi budak atas keberanianmu. Seluruh pasukan raja ini langsung ikut berlutut kepadanya. Raja mengulurkan tangan hormat. Tiba-tiba pria ini datang menendang si pemuda. Raja ini marah dan ingin melayangkan pedangnya. Pria ini bilang, kau sudah berjanji. Raja berhenti mengayunkan pedang. Kau berjanji untuk menyerahkan kerajaan dan putri itu untukku. Kau harus menepati janjimu, ucap pria ini. Pedang dibengkokkan oleh sang raja sambil dia meminta maaf kepada si pemuda. Pria ini mengambil pedang lalu berjalan mendekati pemuda yang sudah tidak berdaya. Dia tertawa sombong lalu lompat sambil mengayunkan pedang. Mereka bertarung menggunakan pedang saling baku hantam. Dengan kondisi kritis, pria ini masih dapat melawannya. Ketika mendapatkan sebuah hantaman, dia terpental. Putri khawatir dengan kondisinya. Pria ini bilang kepada putri, lihat siapa prajurit sejati yang sesungguhnya. Lalu mereka bertarung kembali. Pemuda terkena tendangan. Kemudian pria ini lompat berbalik akan menghunuskan pisaunya. Tapi pemuda meraih pisau di kaki dan menusuk pria terlebih dahulu. Saat dia akan mampus, tiba-tiba pisau dilempar menusuk putri raja. Pemuda ini kaget melihat itu. Pengkhianat ini tertawa. Putri memandang pujaan hatinya lalu roboh. Pemuda sangat marah lalu menghabisi pengkhianat ini. Saat sekarat, putri ini bilang, semoga di kehidupan lain kita menjadi sepasang kekasih. Lalu dia pergi. Pemuda akan meraihnya tapi tubuh putri jatuh ke bawah jurang. Dia berlari lompat ke bawah jurang untuk menemani putri sampai akhir hidupnya. Berusaha meraih tubuh putri tapi tangan tak bisa menggapai. Di kehidupan yang lain, pemuda ini terjatuh dari helikopter. Kemudian tubuhnya tenggelam dalam air dan terhanyut di sungai. Raja mengucapkan sumpah untuk semesta. Suatu hari nanti, kau akan kembali memadamkan api untuk mendapatkan cintamu. Dalam alam bawah sadar pemuda ini, saat tenggelam terdengar suara raja. Tiba-tiba seorang penangkap ikan melemparkan jaring. Saat dia menarik talinya, jaring itu sangat berat. Lalu dia memanggil teman-temannya untuk menyaksikan tangkapan ikan besar. Tapi saat dia menarik jaring ke atas, ternyata ada seorang pemuda di dalam jaring. Paman ini kemudian mengangkat dia ke atas dan membaringkannya di sebuah tempat. Dia merasa kenal dengan si pemuda, lalu dia berusaha untuk membangunkan. Ketika sadar, dia seperti melihat sang raja dari masa lalu. Setelah itu dia tidak sadarkan diri kembali. Lanjut next part ya guys, hanya di Snack Video.